Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita telah sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah dan kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu ini dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah, sambil kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis yang akan kita laksanakan sampai syuruk nanti mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita kali ini setelah lama kita tidak berjumpa ya di majelis ini ya, karena Covid dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah melalui hari demi hari yang dipenuhi dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan dengan istiqomah insyaallah. Walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang terdampak di mana mereka insyaallah syahid ya karena Covid ini, dan sebagian lagi bisa bertahan dalam kondisi dosa-dosanya sebagiannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi inilah cobaan yang kita sedang lalui dan terus akan kita hadapi dengan sabar insyaallah. Baik, di kesempatan hari ini kita akan membahas masih seputar ayat 30 sampai 39 ya, 30 sampai 39. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya ya. Penggalan ayat yang temanya tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian di dalam tafsirnya diulas juga disinggung tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian posisi malaikat yang pada akhirnya mereka sujud kepada Adam atas perintah Allah. Sedangkan iblis tidak mau bersujud dengan alasan bahwa dirinya lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Ya. Poin-poin itu sebagian sudah kita bahas tentang bagaimana posisi iblis, bahwa iblis adalah musuh nyata bagi kita semua, aduwwum mubin, yang harus kita jadikan sebagai musuh, jangan lantas kita jadikan sebagai teman. Ya, menurut sunnatullahnya, inna syaitana lakum aduwwum mubin ya, setan itu selamanya menjadi musuh kita, jangan malah kita so akrab dengan setan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kampung halaman nenek moyang kita, yaitu surga. Adam dan Hawa ketika sudah diciptakan, diletakkan, ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua tahu di ayat 30, inni ja'ilun fil ardi, di muka bumi sebagai khalifah. Tapi setelah diciptakan ternyata ditempatkan di surga, bukan langsung ke bumi. Kesimpulannya, surga adalah kampung halaman nenek moyang kita Adam dan Hawa yang selalu kita rindukan juga sebagai anak cucu Adam dan Hawa. Kampung halaman kita adalah surga. Kita tidak boleh menganggap dunia ini sebagai tempat kita. Dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pantas nanti masuk ke dalam surga atau tidak. Ujiannya ada di sini. Itu sudah kita bahas. Dan poin yang ketiga yang akan kita bahas dari ayat 30 sampai 39 yang sudah kita ulas secara umum adalah tentang apa yang ditafsirkan oleh para ulama ya,
penciptaan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam dan bagaimana perasaan Nabi Adam ketika itu. Berikut istilah-istilah yang kemudian muncul di dalam Al-Quran seputar perasaan Nabi Adam dan perasaan Hawa. Ya. Ini kajian ini patut untuk kita renungkan ya, dan untuk kita terapkan ya, hal yang memang benar-benar menjadi ajaran dan panduan dari Rasulullah SAW. Di ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berkata, wahai Adam, uskun. Di sini ada kata uskun dari akar katanya sin, kaf, dan nun. Ya, uskun. Tapi tidak kita jelaskan dulu, ini kita simpan saja dulu. Diingat-ingat kata ini, uskun. Uskun anta wa zaujukal jannah. Dan istrimu di dalam surga. Ini perintah kepada Adam dan Hawa setelah diciptakan. Wa kula minha, dan makanlah dari surga itu ragadan. Ya. Apapun sekehendak kalian, sesuatu yang banyak dan nikmat, haitsu syi'tuma, terserah kalian berdua. Mau makan apa di dalam surga itu silahkan. Ya, silahkan ambil dan silahkan santap. Wala taqraba hadhihi syajarah, kecuali ya, dan janganlah kalian mendekati pohon ini. Jadi ada satu jenis pohon saja yang tidak boleh didekati oleh keduanya, selebihnya silakan. Fatakuna minadh dhalimin. Ya. Kalau kalian langgar, kalian tetap mendekati pohon ini, kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini kira-kira makna harfiahnya. Di dalam ayat ini, kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kemuliaan yang dikaruniakannya kepada Adam setelah dia memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Bahwa dia memperkenankan Adam untuk tinggal di surga di mana saja yang ia sukai. Memakan makanan yang ada di surga sepuas-puasnya, makanan yang banyak, lezat lagi baik, ragadan. Ya. Jadi ini perintah awalnya seperti ini setelah malaikat semuanya sujud kepada Adam. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, yang benar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon tertentu saja dari pohon-pohon yang terdapat di surga dan bukan seluruh pohon. Tetapi keduanya memakan buah dari pohon tersebut dan kita tidak tahu pohon apa yang ditentukan Allah itu karena dia tidak menjelaskan hal itu kepada hamba-hambanya baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis sahih. Jadi jenis pohonnya pohon apa? Orang-orang menyebutnya pohon khuldi katanya. Itu bukan nama pohon. Itu mungkin sifatnya, sifat pohon itu mungkin, atau syajaratul khuldi itu adalah istilah yang dikenalkan oleh iblis. Ya. Jadi tapi bukan nama pohon itu. Ya. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan banyak sekali pendapat ya seputar pohon ini, ya seputar makanan ini. Tapi Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah yang kitab tafsirnya menjadi rujukan utama Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, menegaskan bahwa yang benar adalah bahwa pohon itu tidak diketahui jenisnya jenis apa, namanya pohon apa.
Jadi ini dikuatkan dan disitir oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebagai bentuk persetujuan dari Imam Ibnu Katsir bahwa jenis pohon itu tidak diketahui namanya apa. Walaupun sekali lagi tetap ada ulama yang menyebutkan nama pohon itu adalah pohon ini. Ada. Di surat An-Nisa tentang penciptaan Adam dan Hawa, di situ kita dapatkan ayat pertama surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dia ciptakan darinya pasangannya, maksudnya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah Subhanahu wa taala tebarkan dari keduanya Adam dan Hawa itu rijal, laki-laki, katsiran yang banyak, wanisaa, begitu juga dengan perempuan. Ya, jadi dari Adam dan Hawa punya anak, dan seterusnya, ya, itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang kita ambil dari ayat ini adalah khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ya, jadi di dalam surat An-Nisa secara tegas disebutkan bahwa Hawa diciptakan dari Adam yang telah diciptakan sebelumnya. Yang kalau kita lihat di dalam tafsirnya, Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri yang paling pendek, yang ada di bagian bawah. Jadi spesifik sekali disebutkan di dalam hadis. Ya. Dari materi itulah Allah menciptakan Hawa. Kalau Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, benar-benar dari tanah. Ya, di dalam uraiannya, tanah itu berasal dari bumi. Bumi dari bagian utara, bagian selatan, bagian barat, bagian timur. Ya. Jadi semua unsur tanah yang ada di muka bumi ini dioplos. Ya. Dan jadilah Adam. Yang di kemudian hari, keturunan-keturunan Nabi Adam, ya, jenisnya sesuai dengan unsur tanah yang dominan. Gitu. Kalau dominan unsur tanah baratnya, maka dia menjadi orang barat. Kalau dominan unsur tanah timurnya, maka dia menjadi orang timur, begitu seterusnya. Benar-benar diciptakan dari tanah. Ya. Kalau ada pertanyaan, siapakah manusia yang paling ganteng, cakep sedunia? Yang pernah ada? Siapa manusia yang paling cakep, paling ganteng? Langsung Nabi Yusuf gitu ya. Ya. Padahal Nabi Yusuf itu salasata a'syar, ya, cuma 3/10 kegantengannya dibanding Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tentunya nenek moyang manusia itulah yang paling ganteng, paling cakep. Ya. Kalau tidak nanti cabangnya gimana? Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Yang fi ahsani taqwim itu khususnya Nabi Adam dan kemudian Hawa, itu yang paling ganteng dan cakep sedunia. Ya, diceritakan di beberapa riwayat hadis bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu salasata a'syar, ya, hanya 3/10
kegantengannya, kecakapannya dibanding Nabi Adam alaihissalam. Yang 3/10 saja sudah seperti itu. Ya, sudah bisa melenakan gitu, ya. Orang perempuan-perempuan yang sedang mengupas buah, ya, itu sampai lupa diri, nggak terasa tangannya, jarinya terpotong, itu nggak terasa gara-gara melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kalau ada manusia-manusia lain di zaman Nabi Adam gitu, ya, lebih terlena lagi mungkin, ya. Tapi karena Nabi Adam ini adalah manusia pertama, ya nggak ada masyarakat lain, ya, yang ada cuma Nabi Adam dan Hawa, kemudian anak-anaknya, gitu, ya. Baik, jadi ini yang diceritakan di surat An-Nisa ayat 1. Di surat Az-Zumar ayat 6, Al-A'raf 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya Adam alaihissalam. Dan dia jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya, zaujaha, liyaskuna ilaiha, supaya Adam merasa tentram kepada Hawa. Jadi di sini ada lagi istilah liyaskuna. Kalau tadi uskun, ya, ini satu akar kata dari sin kaf nun, uskun. Ya, kalau di sini liyaskuna ilaiha. Di ayat 6 surat Az-Zumar, khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zaujaha. Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian Allah ciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Jadi ini beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk dari Nabi Adam, ya, yang kemudian diulas di dalam hadis secara spesifik. Bagian tubuh Nabi Adam yang dijadikan sebagai materi penciptaan Hawa adalah tulang rusuk yang sebelah kiri yang paling pendek. Kembali ke ayat 1 surat An-Nisa, di situ disebutkan wabatha minhuma rijal, ya, rijalan katsiraw wa nisaa. Kemudian Allah tebarkan dari Adam dan Hawa kaum laki-laki yang banyak dan kaum perempuan. Rijalan katsiraw wa nisaa. Saya kayaknya selamanya nggak akan lupa, ya, waktu nikah dulu, penceramah yang memberikan nasihat perkawinan mengutip ayat ini dan memberikan stressing di bagian ini, rijalan katsiraw wa nisaa. Rijal jamak dari rojul. Rojulun, rojulani, rijal. Ya, kalau tunggal, rojulun. Kalau dua, rojulani. Kalau tiga dan seterusnya, rijal. Nah, kalau nisa, ini memang nggak ada bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya kalau boleh dicari-cari, ya, mar'atun, mar'atani, nisa. Ya. Jadi nisa ini minimal aqallul jam'i thalathah, ya. Jumlah jamak yang minimal itu 3 dan seterusnya baru dikatakan jamak, ya. Kalau 2 belum jamak, namanya mutsanna di dalam ilmu nahwu, ya. Dengan demikian sangat disarankan, kata si penceramah tadi, ya, sudah almarhum, ya. Kalaulah rijal itu minimal 3, nisa minimal 3, berarti sangat disarankan bagi setiap pasangan yang baru menikah untuk merencanakan keturunannya minimal 3 tambah 3, 6. Begitu. Rijalan katsiraw wa nisaa. Yang sudah terlanjur, ya, apa boleh buat gitu. Ya. Jangan dijadikan alasan, Pak, ya. Jadi rijalan katsiraw wa nisaa, dan itu cocok dengan semangat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Tazawwajul waludal wadud
fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nikahilah oleh kalian al-walud, al-wadud. Al-walud adalah maksudnya perempuan yang berpotensi akan dapat melahirkan banyak anak. Al-wadud yang mempunyai rasa kasih yang tinggi. Fa inni, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga kepada umat-umat yang lainnya tentang banyaknya jumlah umatku kelak di hari kiamat. Karena itu Rasulullah SAW yang menyatakan, ya tentunya kita harus setuju, jangan nggak setuju, nggak boleh. Ya. Kita harus setuju, harus suka kepada apapun yang Rasulullah SAW sukai. Kita tidak boleh membenci apa-apa yang Rasulullah sukai dan tidak boleh menyukai apa-apa yang Rasulullah benci. Itu tanda kita cinta kepada Rasul. Jadi cinta Rasul itu tidak hanya di mulut saja, harus kelihatan dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi tampak ada actionnya gitu. Jadi bukan hanya di mulut cinta Rasul, siapapun bisa mengatakan cinta Rasul. Ya, bahkan dulu orang-orang Yahudi mengklaim dirinya sebagai makhluk atau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Bahkan anak-anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang dicintai Allah. Kata orang-orang Yahudi. Padahal kita tahu semua kan, Yahudi itu bagaimana. Jadi kalau urusan klaim-mengklaim, orang-orang Yahudi itulah rajanya. Ya. Kita tidak sepantasnya ikut-ikutan, suka mengklaim kita ini begini, kita ini paling soleh. Itu kebiasaan orang Yahudi. Ya, bagi kita, ya fokus kepada amal. Kita berbuat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Mengenai seberapa tinggi kecintaan Allah kepada kita, ya kita serahkan kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah mengingatkan kita, jangan kalian anggap diri kalian sudah suci. Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi kita fokusnya pada amal saja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya. Jadi rijalan katsiran wa nisaa. Ya, hendaknya masalah jumlah keturunan itu jangan malah diambil angka yang minimal. Kalau bisa semaksimal mungkin. Ya. Masalah rezeki Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, bukan kita. Ya. Rezeki anak-anak kita itu sudah lama dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Mereka dapat jatah berapa, nantinya mereka bagaimana, itu sudah selesai dicatat oleh Allah. Bagi para orang tua cukup memperhatikan akhlak anak-anaknya, ya, memastikan anak-anaknya semuanya sholat, itu yang harus dipastikan. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Jadi kalau sekarang kan banyak yang concernnya pada rezeki, bukan pada akhlak anaknya. Anaknya sholat tidak sholat, ya terkesan masa bodoh gitu. Ya, Allahul musta'an. Ya, jadi ini hal yang ya di luar konteks kayaknya ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka bagi yang punya anak yang akan menikah bisa dinasihati seperti itu. Hendaknya punya keturunan yang banyak karena Rasulullah senang kalau umatnya mempunyai keturunan yang banyak. Rijalan katsiran wa nisaa. Baik. Kita akan kupas sedikit ayat 1 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada makhluknya agar bertakwa kepadanya, yaitu menyembah kepadanya semata dan tidak membuat sekutu baginya. Juga mengingatkan mereka akan kekuasaannya yang telah menciptakan mereka dari seorang diri, Adam. Berkat kekuasaannya, orang tersebut adalah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan darinya Allah menciptakan istrinya. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang Adam ketika Adam sedang tidur. Ini dari kitab tafsir ya, saya nukil.
Saat Adam terbangun, ia merasa kaget setelah melihatnya. Lalu ia langsung jatuh cinta kepada Hawa. Begitu pula sebaliknya, Siti Hawa jatuh cinta kepada Adam alaihissalam. Ini yang dimaksud liyaskuna ilaiha, ya, di dalam surat Al-A'raf. Ya. Di dalam hadis disebutkan, innal mar'ata khuliqat min dil wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Maka jika kamu bertindak untuk meluruskannya, niscaya kamu akan membuatnya patah. Wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Tetapi jika kamu bersenang-senang dengannya, berarti kamu bersenang-senang dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan. Ini sudah sunnatullahnya. Ya. Jadi sunnatullahnya memang seperti itu. Apakah dengan demikian Allah sudah mentakdirkan, ya, wanita itu akan bengkok, gitu ya, istilahnya, ya? Ya memang seperti itu. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, dan penilai dan hakim sesungguhnya itu adalah Allah. Gitu. Sementara kalau kita berbuat salah dan kemudian kita bertobat, beristighfar, Rasulullah katakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa, seolah dia akan seperti orang yang tidak berdosa. Gitu. Jadi mau laki-laki mau perempuan pasti pernah berbuat dosa. Yang salah dan keliru adalah yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa tanpa diikuti dengan istighfar dan taubat. Itu yang salah. Ya, mengenai kita berbuat salah, laki-laki dan perempuan berbuat salah, ya, Rasulullah SAW sudah memastikan itu. Kullu bani Adam khata' atau khata'un. Setiap keturunan Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah. Kalau nggak ada yang bersalah, ya untuk apa ada syariat istighfar dan taubat? Ketika ada istilah istighfar dan taubat, berarti kita ini adalah makhluk yang rentan akan kesalahan. Ya, jadi kita tidak usah berkecil hati dengan kodrat kita. Ya. Kita ikuti saja ajaran-ajaran yang Allah sampaikan tentang kita, tentang kemanusiaan kita, juga petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita tidak usah mempertikaikan atau mempermasalahkan tentang kodrat, gitu. Ya. Kan ada sebagian kalangan yang mempertikaikan itu, yang mempermasalahkan hadis ini. Ya berarti, udah nggak usah kita lanjutkan. Ya. Ya, jadi protes kepada Allah itu nggak usah. Siapa kita sampai mau protes-protes kepada Allah? Ya, padahal Allah Maha Adil, Maha Kasih, Maha Menyayangi dan seterusnya. Ya. Nah, ketika kita dapatkan fakta di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, ayat apapun itu, adabnya kita tidak boleh menyimpulkan hanya berdasarkan terjemahan. Ya. Kita harus cek, ya, maksud sesungguhnya dari ayat yang kita baca melalui kitab-kitab tafsir, ya, supaya terkonfirmasi maksud sesungguhnya. Ini satu contoh kesalahkaprahan yang beredar di kalangan umat Islam. Wal fitnatu akbaru minal qatl, asyaddu minal qatli. Artinya apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, gitu kan? Itu secara harfiah. Akhirnya dengan terjemahan yang seperti itulah banyak yang menyitir ayat ini dalam konteks fitnah dalam bahasa yang kita pahami. Fitnah adalah menuduh seseorang tanpa data yang benar, gitu. Itu fitnah namanya. Ya, menuduh seseorang melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya.
Itu fitnah. Kemudian disebutkanlah ayat ini, potongan ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu salah kaprah. Ya, itu bukan pada tempatnya, enggak matching antara kasus dengan dalil, itu enggak matching. Ya. Karena di dalam tafsirnya fitnah yang dimaksud atau konteks ayat itu secara lebih luas lagi adalah tentang orang-orang musyrik Quraisy. Ya, yang menuduh umat Islam ya, telah melanggar aturan yang sudah lama berlaku di masyarakat Arab tentang kesucian tanah-tanah haram. Jadi di penghujung kan ada bulan haram ya, bulan-bulan suci yang 4 ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan satunya lagi Rajab. Nah, pernah terjadi peperangan, maksud bulan-bulan haram adalah di bulan-bulan suci yang 4 tadi, orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah tidak pernah berperang di bulan-bulan haram itu. Mereka sangat mensakralkan bulan-bulan suci itu. Nah, suatu kali terjadi peperangan di penghujung Jumadal Akhir ya, antara umat Islam dan musyrik Quraisy. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan sampai keesokan harinya atau sampai malamnya. Maghrib kan sudah masuk, sudah pergantian hari kan. Nah, tapi masih lanjut. Orang-orang musyrik mengkritisi dan menuduh umat Islam telah menyalahi aturan. Mereka tetap berperang padahal sudah masuk bulan Rajab, bulan suci. Maka Allah turunkanlah ayat itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnah yang dimaksud di dalam ayat itu adalah kesyirikan. Kesyirikan itu lebih parah dari pembunuhan. Pembunuhan itu maksudnya peperangan. Itu konteksnya. Jadi kalau memakai al-fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan dalam hal menuduh orang lain terhadap perbuatan yang dia tidak lakukan, nggak matching. Ya. Jadi bahaya sebenarnya kalau kita menyimpulkan hukum dari terjemahan ayat. Ya. Seharusnya kita menyimpulkan hukum setelah kita baca tafsirnya. Tapi urusan menyimpulkan itu sebenarnya tugas para ulama ya. Bagi kita yang awam-awam ini ya paling cuma menerka-nerka saja. Tidak boleh men-share-nya gitu. Ya, sampai yakin bahwa ulama mengatakan seperti yang kita katakan, ya kita sitir pendapat ulama bahwa ayat ini maksudnya begini gitu ya. Kemudian baru boleh kita share. Nah, baik. Sedikit kita ceritakan tentang hukum menafsirkan Al-Qur'an dengan logika. Untuk memastikan maksud dari suatu ayat dan mendapatkan gambaran utuhnya, rujukan utamanya adalah kitab-kitab tafsir. Seseorang tidak dibenarkan menafsirkan ayat Quran berdasarkan logikanya. Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sunannya atau yang disebut Al-Jami' As-Sahih, ya, ini biasa disebut Sunan Tirmidzi, ada menerangkan satu judul bab ma jaa fil ladzi yufassirul Qur'ana bi ra'yih. Artinya bab tentang orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya. Di dalam bab itu beliau menulis satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya. Kemudian dari Jundab bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sebatas dengan pendapatnya, lalu kebetulan ia benar, maka ia tetap salah. Ya. Jadi siapa yang berpendapat tentang maksud satu ayat Al-Quran dan ternyata benar, dia tetap salah. Ya. Yang benar dia harus rujuk ke kitab-kitab tafsir dulu. Ya. Jangan langsung men-share ya, pendapat pribadinya sampai itu kuat ya,
bahwa pendapatnya sesuai dengan apa yang pernah disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan, "Kadza ruya an ba'di ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim annahum shaddadu fi hadza fi anna ayyufassira al-Qur'ana bighairi ilmin, ayyufassara al-Qur'anu bighairi ilm." Perkataan semisal ini juga diriwayatkan dari sebagian ahlul ilmi, ulama di kalangan para sahabat Nabi SAW dan yang selain mereka, yaitu bahwa mereka sangat keras terhadap perbuatan menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Ya. Di Syarah Sunan Tirmidzi, ya, syarah yang terkenal itu Tuhfatul Ahwadhi, ya, karya Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Dan hadis barang siapa yang berkata tentang Al-Quran maksudnya tentang lafadz dan maknanya dengan pendapatnya yaitu dengan akalnya semata, lalu ia benar, yaitu ia benar karena kebetulan, maka ia tetap salah. Maksudnya ia tetap salah dalam tinjauan hukum syar'i. Ya, jadi nggak bisa dibenarkan menafsirkan Al-Quran dengan logika kita sendiri. Walaupun itu benar, perbuatan kita salah. Ya. Yang benar kita harus merujuk kitab-kitab tafsirnya. Yang sekarang ini alhamdulillah semuanya ada di genggaman kita. Ya, smartphone yang kita pegang ini mau kita pakai untuk yang benar, mau kita pakai untuk yang maksiat, itu bisa semuanya. Ya, jadi tergantung kita. Tinggal kita yang akan mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Gitu. Ya. Jadi ini canggih ini. Ya, saya juga sangat tertolong dengan smartphone. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam, yang pelik-pelik, saya tinggal browsing, ya, dapat jawabannya, saya baca, dan kalau saya setuju ya tinggal copy, sudah jawab, nggak sampai 1 menit selesai. Gitu. Ya. Jadi sangat-sangat tertolong kita dengan perangkat teknologi yang ada sekarang. Ya, makanya kita harus manfaatkan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif, ya, untuk mendukung ilmu kita, ya, khususnya tentang tafsir. Tentang tafsir kan ayat Al-Quran itu nggak mungkin bertambah lagi kan. Jadi penafsirannya itu udah komplit, ya. Versi siapapun di generasi manapun itu sudah ada. Ya, tentunya yang kita rujuk paling utama adalah tafsir versi generasi para sahabat. Ya, yang langsung mendapatkan dan menyaksikan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Versi mereka yang kita akomodir dulu. Kalau nggak ada, baru versi kalangan tabi'in, murid para sahabat dan seterusnya. Ya. Ada ayat yang hampir identik dengan pernikahan, yang selalu disitir setiap ada acara pernikahan. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah bahwa Dia telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan supaya kalian merasa tentram kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa kasih dan rasa sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Di sini ada istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini yang selalu kita dengar kan. Bahkan mungkin ya, sampai hari ini sebagian besar kita selalu mengucapkan semoga sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi pasangan yang baru menikah. Pertanyaannya, apa posisi sakinah, mawaddah, dan rahmah itu? Ucapan sakinah, mawaddah, dan rahmah itu dalam tinjauan ilmu ya. Ya, bukan dalam tradisi, dalam tinjauan ilmu, karena sakinah, mawaddah, dan rahmah ini sumbernya ayat. Ya. Ayat 21 surat Ar-Rum.
yang harus kita fahami melalui tafsir, bukan melalui perasaan. Ya, tapi melalui tafsir supaya benar-benar terkonfirmasi. Liyaskuna ilaiha itu maksudnya apa? Litaskunu ilaiha itu maksudnya apa? Mawaddah artinya apa? Rahmah maksudnya apa? Kita harus rujuk kitab-kitab tafsir. Ya, di sini saya nukil beberapa versi penafsiran ayat ini, ya, dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir Tabari, dari tafsir Qurtubi, dan mungkin ada tafsir Baghawi juga, ya saya lupa. Ya, kita satu persatu ya. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, firman Allah wa min ayatihi dan seterusnya. Dia menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. Ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Al-A'raf 189. Yang dimaksud adalah Hawa. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari Adam alaihissalam, yaitu dari tulang rusuk yang paling pendek dari sebelah kirinya. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia misalnya jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka, maksudnya sakinah. Ya. Dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling. Seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia. Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menciptakan pasangan atau istri mereka dari jenis mereka sendiri. Min anfusikum. Dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena ada kalanya seorang laki-laki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya, atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki, atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai dan alasan lainnya. Ini yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang istilah sakinah. Ya, benar-benar sifatnya manusiawi. Ya. Dapat difahami dari tafsir tersebut di atas bahwa konteks khusus sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tentang kisah Adam dan Hawa, sebagaimana yang juga ditulis tentang liyaskuna ilaiha, ya, di ayat 189 surat Al-A'raf yang dikutip oleh beliau. Ini di tafsir Ibnu Katsir. Jadi istilah sakinah, ya, ini konteks khususnya antara Adam dan Hawa, nenek moyang manusia. Di tafsir Qurtubi, ya, nama kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan makna Dia menciptakan untukmu pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, maksudnya istri-istri yang kalian akan tentram kepadanya. Dari jenis kalian sendiri maksudnya dari air mani laki-laki dan dari jenis kalian, manusia maksudnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Qatadah, ya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, mawaddah itu, ya, mawaddah itu adalah jima, artinya bersetubuh, dan rahmah itu adalah anak. Dalam penafsiran Ibnu Abbas, jadi sakinah ketentraman, mawaddah itu jimaknya, rahmah itu anak. Ya, dalam penafsiran Ibnu Abbas dan Mujahid, murid dari Ibnu Abbas. Demikian pula pendapat Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Dan diceritakan pula bahwa mawaddah dan rahmah adalah rasa kasih sayang yang bersumber dari hati mereka yang dicurahkan kepada pasangannya.
Imam As-Suddi mengatakan mawaddah itu rasa cinta dan rahmah itu kasih sayang. Diriwayatkan tentang maknanya dari Ibnu Abbas, mawaddah adalah rasa cinta suami kepada istrinya, sementara rahmah rasa sayangnya kepada istrinya. Sehingga dia tidak menimpakan keburukan kepada istrinya. Dikatakan laki-laki berasal dari tanah atau bumi. Dalam dirinya ada kekuatan tanah dan dalam diri laki-laki ada farj yang darinya penciptaannya bermula. Untuk itu ia butuh kepada ketentraman atau kediaman. Sementara perempuan diciptakan sebagai ketentraman atau kediaman bagi laki-laki. Jadi ini sangat sangat spesifik sekali ya, berkaitan dengan fitrah seorang manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari apa yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi di atas dapat disimpulkan bahwa sakinah, mawadah dan rahmah erat kaitannya dengan apa yang dirasakan oleh pasangan suami dan istri, baik yang berkaitan dengan fitrah dirinya atau nafsu biologisnya. Anugerah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa berikut seluruh keturunannya. Jadi bukan hanya Adam dan Hawa, keturunan-keturunan Adam pun akan merasakan sakinah, mawadah dan rahmah itu. Ya. Ini tafsir Qurtubi. Ini sebelumnya materinya sudah saya share ya, insyaallah. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian di tafsir Tabari, nama kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini bahwa di antara bukti-bukti dan tanda-tanda kemahakuasaannya juga adalah Dia menciptakan untuk nenek moyang kalian Adam dari bagian tubuhnya pasangan atau istri agar ia tentram kepadanya. Itu karena Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Sebagaimana riwayat yang disampaikan kepada kami dari Bishr, dari Yazid, dari Sa'id, dari Qatadah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya dan seterusnya, maknanya Dia ciptakan untuk kalian dari salah satu tulang rusuknya. Dan firman-Nya, dan Dia jadikan antara kalian rasa kasih sayang, Dia jadikan antara kalian mawaddah dengan pernikahan dan khutunah. Maksudnya jima di sini. Yang dengannya kalian dapat mencurahkan rasa kasih dan saling berhubungan untuk dapat mewujudkannya. Dan rahmah, yang dengannya Dia rahmati kalian, di mana dengannya kalian saling menyayangi. Jadi sangat biologis ini. Ya. Khususnya mawaddah itu sangat biologis. Bisa dikatakan secara harfiah mawaddah itu kasih, rasa kasih. Rahmah itu rasa kasih sayang. Mirip-mirip artinya. Perbedaannya, kalau mawaddah ini ada masa berlakunya. Kalau rahmah bisa berlanjut sampai akhir hayat, sampai kakek nenek masih ada rahmah itu. Tapi mawaddahnya sudah hilang. Ya, sudah tidak ada lagi mawaddahnya. Kalau rahmahnya masih tersisa. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mawaddah itu arti spesifiknya berkaitan dengan biologis laki-laki dan perempuan. Ya, yang bisa meluahkan hasrat kemanusiaannya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Itu arti mawaddah. Ya, jadi bukan hanya sekedar kasih dalam bahasa yang umum. Ya. Dari apa yang ditulis oleh Imam Tabari tersebut, sakinah, mawaddah dan rahmah pada awalnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk manusia pertama ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Ketika sah menjadi suami istri. Hal yang sama juga akan didapatkan oleh setiap keturunan Adam dan Hawa, siapapun mereka dan apapun latar belakang kehidupannya. Ya. Maksudnya bisa muslim, bisa kafir, akan merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah ketika dia menikah. Ya. Karena itulah yang dirasakan oleh nenek moyang manusia Adam dan Hawa yang merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian seluruh keturunan Adam dan Hawa akan ikut merasakannya, siapapun mereka. Ya. Kesimpulannya dari tafsir surat Ar-Rum,
Ini kesimpulan tafsir surat Ar-Rum ya, ini belum selesai. Dari tulisan 3 mufassir di atas dapatlah disimpulkan bahwa konteks khusus ayat tersebut tentang penciptaan Adam dan Hawa sebagai istrinya dari tulang rusuknya yang darinya lah Adam mendapatkan ketentraman, sakinah, dan keduanya dapat saling mencurahkan rasa cinta, mawaddah, dan rasa kasih, rahmah. Mawaddah berkaitan dengan hasrat biologis, di mana sebagian mufassirin mengartikannya jima yang ada masa berlakunya. Sementara rahmah berkaitan dengan perasaan masing-masing suami dan istri yang akan tetap dimiliki sampai akhir hayat. Ya. Sakinah, mawadah, dan rahmah akan diperoleh setiap keturunan Adam alaihissalam, laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh akad pernikahan, apapun agama yang dianut oleh keduanya. Ya. Jadi kalau ucapan sakinah, mawadah, dan rahmah kepada orang yang baru menikah itu kira-kira bagaimana posisinya? Semoga sakinah, mawadah, dan rahmah. Ya, menurut hemat saya, yang ini hasil penelitian saya ya, penelitian kecil-kecilan dari tafsir ya saya padukan. Itu ibarat kita mendoakan semoga ikan bisa berenang. Padahal ya ikan pasti bisa berenang. Ya. Dalam bahasa usul fikihnya itu istilahnya tahsilul hasil. Menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Itu sama halnya dengan menggarami lautan. Ya. Mendoakan dua mempelai dengan semoga sakinah, mawadah, dan rahmah. Ya, itu otomatis mau muslim mau non muslim ketika menikah mereka dapat itu. Karena mereka keturunan Adam dan Hawa. Dan cerita yang ada di dalam ayat 21 surat Ar-Rum tidak berkaitan dengan syariat yang khusus. Ya. Bagi umat Islam ini universal. Adam, Hawa, dan keturunan-keturunannya. Yang mungkin itu tidak berlaku pada kalangan jin. Gitu. Ini berlaku pada Adam, Hawa, dan keturunannya. Ya. Lantas, doa apa yang sepantasnya kita sampaikan kepada orang yang baru menikah? Rasulullah sudah mengajarkan itu. Ya. Hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW jika mengucapkan selamat kepada seseorang yang baru menikah, beliau berkata, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pernikahanmu serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini sahih li ghairihi, ya. Kuat ya untuk diamalkan. Kemudian cerita yang agak rinci lagi, hadis Aqil bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya. Dari Al Hasan Al Basri rahimahullah, beliau berkata, ketika Aqil bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari Bani Jatham, ada yang mengucapkan untuk beliau birrofa wal banin, semoga harmonis dan dikaruniai banyak keturunan. Aqil bin Abi Thalib mengatakan, qulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah oleh kalian apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ucapkan birrafa wal banin, semoga harmonis dan semoga memperoleh banyak keturunan. Jangan ucapkan itu. Di riwayat yang lain saya dapatkan ada ungkapan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kami untuk mengucapkan ucapan itu. Tapi ucapkanlah oleh kalian, barakallahu fikum wa barakalakum. Maksudnya di sini doa keberkahan. Ya. Doa yang sepantasnya disampaikan untuk kedua mempelai adalah doa keberkahan. Ya. Hadis ini juga sahih li ghairihi. Kesimpulan dari kedua hadis di atas, kedudukan Rasulullah SAW adalah sebagai peletak hukum yang menunjukkan sikap yang tepat dalam setiap peristiwa, sebagaimana dalam hal doa untuk kedua mempelai, arusain, dua mempelai.
Doa yang diberikan kepada seseorang hendaknya yang berkaitan dengan kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Sebagaimana doa keberkahan yang ada dalam doa untuk kedua mempelai arusain. Karena Rasulullah yang mengajarkan itu, berarti itulah yang dibutuhkan oleh setiap suami dan istri ketika melangsungkan membina rumah tangganya. Yang dibutuhkan oleh keduanya adalah keberkahan. Doa yang sepantasnya didapatkan oleh Al-Husain adalah doa keberkahan. Ya. Jadi kalau sakinah, mawadah dan rahmah itu sudah dimiliki, untuk apa kita doakan lagi? Ya. Yang seharusnya kita doakan adalah sesuatu yang belum tentu dimiliki, yaitu keberkahan hidup dan keberkahan hidup berumah tangga. Kita semua dalam kehidupan ini sangat membutuhkan keberkahan. Ucapan salam di antara kita pun tersisip kata barokah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang kita ini butuh keberkahan dalam kehidupan kita. Tanpa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan hampa kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Keberkahan atau barokah adalah menetapnya kebaikan yang Allah berikan pada dalam sesuatu. Bila sedikit akan menjadikannya banyak, dan bila banyak akan bermanfaat. Buah dari barokah yang paling agung dalam segala urusan adalah saat dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika rumah tangga yang sudah terbina, nilai-nilai yang diterapkan di dalamnya adalah qala Allah, qala Rasul. Perintah Allah dan larangan Allah itu yang diindahkan, yang diperhatikan dalam sebuah rumah tangga, itulah yang akan mengundang keberkahan. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ayat 1 surat An-Nisa tadi. Ya. Di situ ittaqu diulangi 2 kali. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Kemudian di bagian akhir, ya, fattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. 2 kali diulangi tentang takwa. Takwa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan demikian, dalam kehidupan berumah tangga, sesuatu yang harus diusung dan diperhatikan adalah nilai takwa itu. Perintah-perintah Allah harus dilaksanakan oleh masing-masing suami, istri, dan anak-anaknya. Larangan-larangan Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan, dijauhi oleh pasangan suami, istri, dan keturunan-keturunannya di rumah tangga itu. Kalau itu diperhatikan, keberkahan dari Allah pun melimpah pada rumah tangga tersebut. Jadi itu yang dibutuhkan oleh setiap rumah tangga. Di sumber yang lain, barokah adalah menetap dan langgengnya kebaikan, banyak dan bertambahnya kebaikan, atau kedua-duanya sekaligus. Ya, jadi berkaitan dengan kebaikan. Kalau kebaikan-kebaikan itu ada dalam rumah tangga, itu kebaikan di sini bukan tidak harus kekayaan, ya. Kebaikan dari Allah itu bisa dalam bentuk semangat dalam beribadah, walaupun dari sisi ekonomi itu di bawah rata-rata, tapi semangat beribadahnya tetap ada, semangat untuk bersabar, bersyukur, tawakal, qanaah itu tetap dipegang oleh suami istri dan keturunan-keturunannya, berarti berkah. Gitu, ya. Karena kenikmatan yang hakiki itu nanti di akhirat, bukan di sini. Ya. Saat waktu terisi maksimal untuk aktivitas yang positif, itu indikasi keberkahan. Ketika kita sedang berada di sini, berarti umur kita berkah, berarti waktu luang kita berkah. Ya. Kenapa? Karena terisi maksimal untuk aktivitas yang positif. Saat harta bermanfaat untuk hal-hal yang minimal mubah. Saat pasangan senantiasa mendorong kepada kebaikan suami atau istrinya dan menegur saat ada niat untuk melanggar aturan Allah. Saat anak atau anak-anak taat dan patuh pada perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, juga senantiasa mendoakan keduanya, itu fenomena berkah. Ya. Saat ilmu yang dimiliki mampu disampaikan kepada orang lain dan bermanfaat baginya. Saat tetangga sekitar rumah baik dan sopan, apalagi sampai ada yang mengajak kepada kebaikan. Itu berarti barokah.
Ketika lingkungan hidup kita ini saling mendukung, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar, berarti lingkungan tempat tinggal kita berkah. Itu maksud dari barokah. Makanya para ulama menyimpulkan dengan satu kalimat, innamal barakatu fi ta'atillah. Keberkahan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dalam rumah tangga akan dimiliki kalau ketaatan kepada Allah dilaksanakan oleh suami, istri, dan anak-anak yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dan Hawa dari tulang rusuknya, ya. Dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya. Istilah sakinah, mawadah, dan rahmah berasal dari ayat 21 surat Ar-Rum yang konteksnya menurut ilmu tafsir adalah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa akan mendapatkan sakinah, mawadah, dan rahmah saat sudah menikah dan berumah tangga, baik muslim ataupun non-muslim. Ya. Tentang kadar sakinah, mawadah, dan rahmahnya itu ya bervariasi. Ya. Doa yang diajarkan dalam dalil yang ada dalam hadis sahih adalah doa agar kedua mempelai arusain dianugerahi keberkahan dalam kehidupan berkeluarga. Berarti mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini yang sepantasnya kita renungkan terus di saat inilah yang terus dilakukan. Saya tidak mengatakan salah ya. Saya tidak mengatakan salah, tapi sepatutnya lah kita ya mengamalkan sesuatu yang sudah ada dalam ajaran Rasulullah SAW. Ya, kita mengamalkan yang pasti-pasti gitu. Ya, ucapan doa itu kan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kita doa yang spesifik dan tidak susah kita mengucapkannya, untuk apa kita pakai yang lain? Ya. Kalau itu sudah Rasulullah ajarkan, itulah yang paling bermanfaat pasti. Ya, doa itulah yang paling dibutuhkan oleh manusia kalau itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Pernyataan Rasul adalah wahyu, walaupun itu hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi walaupun hadis itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, itu berita langit, itu bocoran dari langit ya, bahwa itulah yang hendaknya kita laksanakan. Ya. Dampaknya insya Allah kalau doa-doa keberkahan ini terus kita terapkan, kita tukar doa-doa yang sebenarnya baik juga dengan yang lebih baik, ya, insya Allah kita juga akan mendapatkan dampak yang maksimal. Kalau keberkahan itu hanya ada pada diri kita, alhamdulillah. Tapi kalau keberkahan itu ada pada masyarakat kita, itu yang dahsyat. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalaulah penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan penuh keimanan, Allah menjamin, la fatahna, sungguh akan kami bukakan keberkahan-keberkahan itu dari langit dan dalam bumi. Ya, jadi semuanya akan berkah untuk kita semua. Ya, akan harmonis, akan sejuk, akan dan sejenisnya lagi. Itu akan kita rasakan kalau keberkahan itu ada di setiap rumah tangga muslim yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Akan lebih dahsyat lagi. Ya, jadi mari kita sebarluaskan doa keberkahan ini. Kalau Allah kabulkan doa keberkahan ini untuk anak-anak kita yang menikah, ya, manfaatnya akan kita turut dapatkan juga. Kalau mereka berkah, kita berkah, tetangga kita berkah, kiri kanan berkah, depan berkah, belakang berkah. Maka apa yang Allah jamin di dalam surat Al-A'raf tadi, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, itu akan menaungi kita semua. Ya, sementara ini kan belum, ya. Belum, ya. Kita ini ya seperti yang kita rasakan lah. Jangan-jangan ini gara-gara kita salah doa. Gitu. Ya. Doanya hanya untuk yang biologis saja.
yang sebenarnya tanpa didoakan pun sudah bisa, ya kan? Ya, mohon maaf, orang yang buta sekalipun bisa punya anak. Jadi nggak usah didoakan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, doa yang hendaknya kita, formula yang kita pakai adalah formula yang Rasulullah ajarkan supaya cespleng gitu. Ya, supaya sedikit demi sedikit permasalahan kita sebagai umat Islam bisa terentaskan sedikit demi sedikit gitu. Ya, kalau kita salah obat ya nggak akan sembuh-sembuh gitu. Ya, obatnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu famini wa minasyaitan. Wabillahi hidayah. Atau kalau ada pertanyaan saya persilakan ke Pak Ustaz.